Shalom, apa kabar? Luar biasa, dahsyat ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus atas kesempatannya dan juga buat Bapak Gembala, ada Pak Michael juga, Pastor Gama juga nih ya. Dan terima kasih buat segenap pengurus atas kesempatan saya boleh membagikan berkat lewat sharing firman Tuhan. Ini pertama kali jadi saya izinkan kenalin diri saya dulu ya. Nama saya Fernando Konan, bisa panggil Pak Konan, Ko Konan, Mas Konan boleh juga ya, atau langsung Konan juga boleh, saya masih muda ya, umur saya 37 tahun. Saya sudah menikah, istri saya seorang makeup artist, kalau saya seorang profesi saya, kalau weekdays saya di sekuler, saya sebagai trainer, sebagai coach, jadi banyak membekali orang supaya karakternya jadi benar. Makin hari karakter kita harus makin kuat, bukan malah makin kumat. Karakter kita harus makin better, bukan makin kayak monster. Gak peduli pakai barang branded dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau karakter kita gak benar, kita gak bisa jadi garam, saudara. Jadi karakter ini penting sekali nih. Seringkali masalahnya itu di karakter kok. Suami punya istri bawel lalu selingkuh. Dia menyalahkan karakter istrinya, bukan karakter suaminya yang gak kuat. Karena ada orang-orang yang istrinya lebih bawel dari istrinya dia. Tapi karena karakter suaminya terus dijaga, gak selingkuh. Orang yang korupsi bukan karena gaji lu berapa. Oh UMR pantesan lu korupsi. Enggak, bukan masalah besarnya gaji saudara. Ini masalah karakter. Ada orang yang gajinya sangat besar sekali. Kalau karakternya jelek dia akan korupsi juga. Sahabat makan duit sahabatnya. Lu berteman berapa lama? 5 tahun. Oh sebentar banget pantesan. Bukan durasi ya. Orang kalau bersahabat di 20 tahun. Kalau karakternya jadi jelek. Dicia juga itu. Karakter orang bukan sekedar bisa berubah, bisa berubah-ubah. Makanya penting kita harus jaga betul karakter kita lagi benar atau lagi jelek nih. Minggu lalu udah berhasil kita suami jadi seperti Kristus. Minggu depan jadi seperti Chris John, wah berubah lagi. Mukul lagi ke istri. Kita harus jaga, makanya penting punya mentor. No mentor, no monitor kan. Harus punya mentor, support system, mau diajar. Ke gereja datang bener-bener firman itu harus nyantel saudara. Banyak orang dengar firman gak nyantel sama sekali. Ditanya khotbah apa? Gak tahu. Ya. Nyambi pas dengar firman gak bisa. Ya, karena yang bisa ngerubah mindset karakter kita ya firman Tuhan. Nah hari ini saya gak bahas tentang karakter. Saya banyak mengajar tentang karakter, soft skill, leadership. Kalau istri saya dia makeup artist. Dia jago mengubah oma-oma ya, mami-mami itu umur 60 dia sentuh jadi kayak umur 30 loh. Yang umur 30 dia sentuh jadi umur 3 bulan. Pokoknya turun 30 dah. Ya, istri saya tuh. Dia jago bikin orang cantik dari luar. Saya jago bikin orang kuat dari dalam. Jadi kalau Anda pengen cantik di luar kuat di dalam harus sepaket nih. Ya, ya istri saya dia lagi ada make up jadi gak bisa mendampingi, biasa dia dampingi saya. Hari ini saya mau bagikan satu hal yang penting banget. Tahun ini jangan lupa visinya ini bagus banget ya. Bangkit dan jadilah pemenang. Pemenang itu harusnya dilihat dari responnya. Orang kalah sama orang menang, mentalitas si kalah sama si menang, seakan dilihat dari respon dia gimana. Respon kita gimana. Tuhan bilang kita ini garam dan terang. Garam dan terang artinya kita ini harus berbeda. Apa yang berbeda? Responnya saudara. Si suami harus punya respon yang berbeda karena dia bukan sekedar suami, dia suami pemenang. Dia istri pemenang, orang tua pemenang, umat pemenang. Sehingga responnya harus respon pemenang saudara. Nah judul khotbahnya boleh ditampilkan. Judulnya ini simple sekali, right response. Oh udah keluar sini ya. Ya, right response, excellent response, great response. Bahasa Indonesianya respon yang benar. Seorang pemenang dia harus punya respon yang benar ya. Tokoh-tokoh di Alkitab itu orang-orang biasa saudara. Cuman respon benarnya luar biasa saudara. Sehingga Tuhan bisa pakai mereka secara leluasa saudara. Karena sebagai manusia ini kita makhluk yang diminta Tuhan pertanggungjawaban nanti pas kita sudah meninggal saudara. Pas kita udah pada wafat. Di Roma 12, di Pengkhotbah 12 ayat 14 ya. Pengkhotbah yang ke-12 ayat 14 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Respon kita akan diadili. Sebagai manusia ini makanya penting kita harus menjaga. Respon benar berarti dasarnya kebenaran ya, bukan pembenaran. Nah banyak orang dasarnya pembenaran. Sehingga respon salah dianggap benar.
Dikoreksi sensi. Padahal untuk kita bisa membenarkan, yes Roh Kudus, tapi kan bisa lewat orang juga yang kasih kita masukan. Tapi banyak orang dievaluasi sensi. Sampai orang nyesel kasih evaluasi. Ya Allah tahu segitu sensinya mending gue diem aja. Akhirnya kita berjalan tanpa orang yang mengevaluasi kita. Itu kemungkinan besar banyak respon-respon yang salah saudara. Karena kita banyak gak sadar, Anda tahu orang yang bau, ini maaf nih bahasanya. Orang yang bau ketek ya, dia gak sadar loh. Dia harus dikasih tahu. Pak maaf pak, bau banget pak. Itu kan harus dikasih tahu. Cuman siapa yang berani tegur? Orang yang bau badan kan harus ditegur. Dia gak ngeh. Cuman gak ada yang berani tegur kan takut kesinggung. Ya, padahal mendingan ditegur dan thank you dikasih tahu ya. Gue beli Rexona deh. Itu kan dikasih tahu. Right response. Nah, ada satu formula kehidupan. Nanti Anda lihat akan masuk ke sini banyak nih kehidupan Anda. Nama formulanya ERO. Katakan sama-sama ERO. ERO. E plus R sama dengan O. E-nya bicara apa? E-nya ini bicara event. Dalam hidup kita akan diizinkan Tuhan menghadapi event-event yang gak gampang. Pencobaan, pergumulan, persoalan, event-event yang challenging. Menantang. Dan Tuhan sudah seleksi kok. Ini gak melebihi kekuatanmu. You are stronger than your problem. Ya. Jadi Tuhan akan izinkan nih event-event terjadi dalam hidup Anda. Ditinggal orang terkasih, kena COVID, dihianati. Tapi kalau kita bisa memaknai dengan benar, event-event yang terjadi dalam hidup kita menjadi ledakan wisdom yang dahsyat sebenarnya. Jangan berpikir kalau ikut Tuhan nih eventnya tidak ada yang negatif gitu. Enggak, Daniel tetap masuk gua singa kok. Akan ada privilege itu. Karena kalau gua singanya di take out, bagus sih Daniel, cuman kayak inspirationnya kayak kurang aja gitu. Kalau gua singanya di take out gitu ya. Nah, ada event itu bicara peristiwa, bicara persoalan, bicara pergumulan. Ya, event-event yang negatif Tuhan izinkan terjadi yang gak mudah. Nah, O-nya bicara apa? O-nya ini bicara tentang outcome. Outcome itu bicara apa? Hasil, pencapaian. Nah, banyak kita ketika menghadapi event yang gak mudah, kita pengen hasil yang indah. Iya, kuncinya di mana? Di respon, saudara. Responnya seperti apa? Karena yang kita bisa kendalikan respon kita. Misalnya ya, ini contoh doang nih Bapak Ibu. Ada jemaat baru pertama kali. Kan jemaat kan punya berbagai background masa lalu dan sikap yang unik-unik ya. Dia datang tuh kayak marah-marah begitu, gak jelas. Ini event tuh, ini dalam wujudnya orang bisa juga. Ya jemaat baru lalu datang kayak ngomel-ngomel gak jelas, gak dapat parkir ngomel-ngomel. Lalu kita sebagai usher, responnya udah ininya negatif, responnya juga negatif. Emang jemaat dia doang. Lalu kita juga gak senyum. Itu outcome-nya sudah pasti dia gak akan berjemaat di situ. Karena respon kita, nah seringkali nih, udah ininya misalnya lagi COVID, penjualan susah. Responnya juga jelek. Menyalahkan event doang, outcome-nya ya gak akan bisa jualan. Respon di sini penting. Ya, makanya ketika ada masalah, respon kita harus kita cek. Banyak orang ketika ada masalah, responnya itu langsung terkena virus L-. Tahu L-? Loyo, lesu, apa lagi? Lemah, iya betul-betul Ibu ya. Lemah, lesu, loyo, lunglai. Apalagi banyak loh ini. Letoy bener ya, ada masalah letoy. Gimana mau beres masalahnya kalau letoy? Yuk gak letoy aja masalahnya nih, gak gampang dia letoy. Apalagi banyak nih, ada lagi tuh. Lalo ya lola ya kan. Letih, lemot, ada. Pas ada masalah langsung jadi lemot dia. Nah ketika beneran L- ini menggoda Anda, menjadi respon Anda ketika eventnya gak gampang, Anda harus vaksin tuh virus dengan vaksin B+. Apa B+? Bangkit, berdoa, apa lagi? Berubah, bernyanyi, betul Ibu, bernyanyi ya, bernyanyi, beriman, betul dah ini B+ ini, bertindak, bersyukur, bersukacita ya ini nih. Bergerak, betul bergerak. Banyak orang pas eventnya susah bukan bergerak, berkerak ya. Bergerak dong, do something dong. Saya seorang trainer, waktu pas pandemi ya termasuk yang kena.
Orang gak boleh ngumpulin orang, bisnis kita ngumpulin orang. Eventnya nggak mudah. Cuman kita harus accept. Inilah eventnya, accept. Ya, banyak orang accept aja enggak. Eventnya dalam hidupnya sekarang dia 4 tahun menikah belum dikaruniai anak. Itu eventnya. Anda harus accept bahwa Anda memang belum dikaruniai anak. Banyak orang accept aja enggak. Dia belum terima kalau dia belum dikasih anak. Dia belum terima kalau dia kena COVID. Dia belum terima kalau dia penjualannya menurun. Terima aja enggak. Akhirnya responnya apa? Ketika nggak terima, responnya akan hanya menyalahkan ini. Akhirnya dia akan wajar dong, saya sekarang orangnya pahit, kamu nggak tahu saya mengalami apa di masa lalu. Wajar dong saya nggak bisa jualan, kamu nggak tahu sekarang lagi COVID. Jadi dia lupa rumusnya itu ero, tapi dia pikir rumusnya apa? EO, habis E langsung O. Ada R-nya bukan EO loh, ero nih, respon. Nah tapi kita pengennya yang berubah tuh ininya langsung. Mami-mami, orang tua punya anak susah diatur. Dia pengennya tiba-tiba habis doa anaknya berubah. Jadi bisa diatur instan. Enggak kan? Tuhan akan proses kita aja nih. Karena orang hobi menyalahkan yang ceritanya salah di luar hanya untuk membenarkan yang salah di dalam. Yang di dalam tuh respon kita. Orang senang menyalahkan yang di luar hanya untuk membenarkan yang salah di dalam. Bukan anaknya yang sekedar harus berubah, orang tuanya juga harus jadi lebih bijak. Respon, nah ini responnya di sini penting nih. Ini dalam kendali kita, kalau ini di luar kendali kita. Kalau respon kita benar. Saya ditinggal mami saya waktu saya kelas 4 SD. Dia pergi selingkuh, gak balik lagi. Bapak saya meninggal waktu saya 1 SMA. Posisi saya lagi dilempar di asrama. Saya 6 tahun di asrama saudara. Tapi kenapa saya sekarang jadi berkat? Karena perjalanan respon ini. Kualitas hidup kita sangat dipengaruhi dari kualitas respon kita. Masalahnya respon kita 88% terjadi otomatis. Nah masalahnya otomatisnya itu menyenangkan Tuhan gak? Karena kita sangat tergoda untuk berespon salah. Baper, kecewa, benci, dendam. Cuman itu bukan respon yang diharapkan sebagai umat pemenang. Sebagai orang yang mengaku pengikutnya Yesus, muridnya Yesus. Nah pertanyaannya, kita ini murid Yesus atau fans Yesus sih? Takutnya kita fans doang nih. Karena beda banget loh. Murid itu sama fans beda. Fans itu mengaku, murid itu pelaku. Nah, beda. Fans itu senangnya ikut-ikutan, makanya ujungnya sakit-sakitan. Fans. Kalau murid itu pertobatan, iman plus pertobatan. Kita ini murid atau kita ini fans? Kalau murid dia harus mau nih memperbaiki responnya. Yesus berespon seperti apa dalam situasi ini ya? Amin saudara. Jadi dalam hidup kita cek nih 88% itu otomatis kita harus cek. Bukan berarti pas kita udah dengar firman ini kita jadi sempurna tanpa ngecek. No, kita bisa salah lagi. Tapi karena ada kebenaran yang kita pelihara, kita pegang, kita renungkan, kita sangat ikhlas dan on fire membetulkan respon yang salah. Sebagai mami, sebagai papi, sebagai suami, istri, membetulkan respon yang mulai salah. Ya, nah bicara respon, Bapak Ibu terkasih, ada 4 dalam diri kita. Pastor kalau respon nih bicara benerin apanya? Ada 4 ini. 2 respon yang gak kelihatan, 2 respon yang kelihatan. 4 respon bicara apa? Yang pertama bicara respon pikiran. Dimulai dari cara kita berpikir, kita harus cek loh. Respon pikiran kita gimana ketika menghadapi event yang gak gampang. Yang kedua adalah perasaan, hati. Nanti di youth saya bahas tentang hati nih. With all my heart. Bekerja mah bisa, melayani bisa. Menghormati orang tua bisa, mengasihi anak bisa. Cuman segenap hati gak. Ciri-ciri segenap hati itu 3. Kesungguhan, ketulusan, kepedulian. Sungguh-sungguhnya, kepeduliannya, tulusnya terasa. Kalau gak segenap hati berarti lawannya tuh. Setengah hati, sesuka hati, atau tanpa hati. Perasaan. Yang ketiga itu bicara respon perkataan. Ketika menghadapi masalah yang gak gampang, respon perkataannya gimana? Perkataan ini akan
membawa mood yang berbeda juga. Ada orang bangun tidur ya Bapak Ibu, bangun tidur udah ngomong apa? Aduh mampus gue, waduh baru bangun tidur udah mampus aja. Aduh amsyong deh, wah baru bangun udah amsyong. Baru bangun, dia pikir itu kata-kata kosong. Setiap kata punya makna, setiap makna memberikan rasa. Setiap rasa bisa dua, memunculkan asa atau mendatangkan siksa. Kata-kata nih hati nih, ya. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, kita lempar kata ke anak, itu ada maknanya saudara. Ada maknanya. Makanya orang bilang, Pak, saya sakit Pak, saya ditusuk dari belakang. Saya cek gak ada pisaunya loh. Ternyata pisau imajiner yang dia keluarkan. Masalahnya ditusuk dari belakang. Dia sudah paham apa arti ditusuk, itu yang bikin sakit adalah pisau yang lu bikin dari kata-kata itu. Ya, aku sesak, aku diinjak-injak. Agak dia nginjak dia. Covid enggak udah sesek dia. Lewat kata-kata ini. Ya. Nah dari yang awal dulu, terakhir respon perilaku. Ini penting banget. Ubah perilaku kalau mau laku saudara. Perilaku. Nah yang pertama nih respon pikiran dulu nih. Respon pikiran, ini penting banget. Seringkali bukan orang-orang yang salah tapi pikiran kita yang masih bermasalah. Seringkali bukan situasi yang tidak baik tapi pikiran kita yang masih harus diperbaiki. Pikiran nih. Kita bangun aset tanpa mindset, rawan terpeleset. Jadi mindset ini penting, jaga pikiran nih. Ini pikiran seperti begini, ini contoh, ini maaf doang, contoh nih Pak Michael ya. Misalnya ini cuman contoh ya. Pas masuk ke sini saya ketemu sama Pastor Gama, lalu saya diajak ke ruang VIP situ, ruang pembicara. Saya bilang, maaf nih Pastor, ini contoh doang ya, ini gak terjadi. Saya bilang, Pastor kok agak bau terasi ya ruangannya. Masa sih? Iya bener deh. Saya ke WC, ya ampun dalam hati saya, ini WC-nya sampai bau terasi loh. Saya khotbah, saya pikir, wah ampun, mimbarnya bau terasi juga. Saya sampai bingung kan. Saya pulang, pas, ya ilah sampai mobil gue bau terasi. Terus saya bersin gitu, wah keluar terasi di hidung saya. Saya nyalain mimbar, saya nyalain ruangan pembicara, saya nyalain WC. Padahal terasinya di mana? Di hidungku. Ya nempel di hidung, itu mindset tuh begitu. Kita nyalain, orang masuk perusahaan A, 3 bulan keluar, bosnya aneh. Dia masuk perusahaan B, 4 bulan keluar, dia bilang apa? Bosnya aneh, betul kan? Dia masuk perusahaan C, 2,5 bulan dia keluar. Dan dengan satu kesimpulan, semua bos sama saja aneh. Padahal yang aneh siapa? Ya dia dengan pikiran yang dia gak mau ubah itu. Caramu melihat itu loh harus naik kelas. Kalau kita gak naik kelas, cara ngelihatnya, ya kamu akan terus ngelihat semua orang aneh. Eventnya yang dianeh-anehin, responmu aneh gak? Jadi pikiran nih. Roma 12 ayat 2 lah, kita udah hafal ini. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Jangan ikutin, don't copy the custom and behavior of this world. Jangan ikut-ikutan sama dunia deh. But let God transform you. Izinkan Tuhan mengubah lewat caramu berpikir ditransformasi sama Tuhan. Lewat firman Tuhan. Pikiran. Nah pikiran membuat kita melihat sesuatunya jadi benar kalau pikiran kita dipenuhi firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan harus masuk nih. Terus masuk, terus masuk, terus masuk agar bisa membersihkan hal-hal yang duniawi yang ada di kepala kita. Tapi banyak orang kebalik, duniawi, akhirnya membersihkan firman Tuhan yang masuk cuma seminggu sekali. Nah makanya pikiran harus diisi ya. Karena banyak hal dalam hidup, persoalan dalam hidup harus kita pecahkan dengan isi kepala kita. Cuma banyak orang ketemu masalah hidup yang pecah kepalanya. Karena gak ada isinya. Gak pernah ngisi. Dengar firman, numpang lewat. Bukan firmannya salah, tanah hati bermasalah. Tanah hati, tahu yang ada tipe tanah hati loh. Ada tanah hati pinggir jalan tuh ada. Benih ditabur, belum jatuh udah diambil burung. Beneran gak nyantol belas. Ada tanah hati semak belukar, ada tanah hati batu-batu. Nah kita tanah hati yang mana? Kalau tanah hati yang baik itu dibilang dia menyambut firman Tuhan. Haus dan lapar lah bahasa kita. Haus dan lapar. Kalau dari wajah-wajahnya maaf nih ya. Ini bukan haus dan lapar nih. Tapi kehausan dan kelaparan sepertinya. Ya bagus ya. Ya. Jadi ini pikiran nih. Dengan pikiran yang diperbaharui, kita jadi bisa bedain
kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pikiran, cara kita berpikir. Karena kalau cara kita ngelihatnya udah salah, responnya kemungkinan besar ke perilaku, ke kata-katanya salah. Karena cara pandangnya udah salah. Pikiran itu cara kita ngelihat sesuatu. Mindset, cara kita ngelihat sesuatu. Cara pandang ini menentukan suasana hati kita. Dan akhirnya terwujud lewat perkataan dan perilaku yang salah. Mulai dari cara pikir, cara pandang yang salah. Ada suami kalau ke customer tuh ramah banget, ampun ramahnya. Tapi kalau ke istri galak sekali, ada yang begitu. Kok bisa begitu cara pandangnya? Dia memandang customer sebagai sumber pemasukan. Nah dia memandang istri ini sumber pengeluaran. Nah ini makanya ke istrinya dia gak sebel nih, kagak ada puas-puasnya loh ya kan. Makanya gampang jutek ya itu kan. Cara pandangnya Pak, dia bukan sumber pengeluaran Pak. Dia penopang hidupmu Pak. Oh cara pandangnya harus dibetulin. Biar moodnya jadi betul. Cara pikir nih, cara pandang. Makanya firman Tuhan harus masuk. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau enggak Anda kambuh. Ya, baca firman Tuhan. Anda masih baca firman kan? Masih ya? Bukan dibacain loh, ini yang dibacain. Anda baca, masih ya? Masih tiap hari ya, puji Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Minta kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, karena bukan hanya mengaku tapi pelaku. Nah, yang pertama ini bicara pikiran, yang kedua ini bicara tentang perasaan atau hati. Amsal 4 ayat 23, ya jaga hati dengan segala kewaspadaan supaya tahu pancaran macam apa yang keluar. Hidupmu memancarkan apa nih? Itu tergantung dari suasana hati. Makanya kalau kita nggak jaga hati ya, segala macam penyakit hati kita koleksi loh. Mulai dari sakit hati, tinggi hati, panas hati, luka hati. Gampang kesinggung. Hidup ini nggak capek, yang capek hidup plus kesinggung. Pelayanan itu nggak letih, yang letih pelayanan plus kecewa. Yang bikin orang gak maksimal dalam hidupnya. Padahal dia punya potensi gede, gak maksimal. Salah satunya adalah kepahitan hati, luka hati yang dia bawa terus. Dia bawa terus. Makanya jaga hati penting nih. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ketika ada orang jahat sama kita, jangan hadapi dengan sikap hati yang jahat juga. Hadapi dengan sikap hati yang sehat, makanya jaga hati. Kalau Anda merasa hati Anda sudah cukup rusak, Anda ingat Yeskiel 36 ayat 26. Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi Anda percaya betul aja bahwa hati yang baru Tuhan bisa kasih. Tugas kita jaga hati. Tapi kasih hati itu Tuhan. Pas Anda berdoa minta hati yang baru, tugas Anda jagain hati itu. Jaga hati itu. Jaga hati itu. Hati yang gembira adalah obat. Nah hati ini bicara motivasi, tendensi, niat, kemurnian nih hati ini. Nurani, ini harus dijagain betul saudara. Karena bisa jadi cemar. Ya. Jangan simpen segala, makanya mulai dari pikiran dulu. Cara kita ngelihatnya ini harus benar dulu. Ya, nah ini dua respon yang tidak kelihatan. Nah sekarang masuk ke respon yang kelihatan. Perkataan. Perkataan. Nah ini perkataan tadi saya bilang. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Hidup siapa? Bisa hidup kita, bisa hidup orang. Gara-gara kata-kata yang keluar. Dan orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Orang ini siapa? Bisa kita, bisa orang lain saudara. Makanya jaga betul nih perkataan. Ya, apa yang keluar ini tadi saya bilang. Setiap kata punya makna, setiap makna memberikan rasa, setiap rasa bisa dua mendatangkan asa atau siksa. Ada orang bilang, aduh Pak, dia bilang, saya gak bisa lupa masa lalu saya Pak. Masa lalu saya selalu menggentayangi saya. Nah yang bikin dia gak bisa lupa tuh kata gentayangan-gentayangan itu. Udah ngomongnya menggentayangi, nontonnya apa? Pengabdi setan, ya udah. Makin gak bisa lupa lagi. Menghantui ya kan. Pikiran, perasaan sama body kita paham betul apa arti menghantui. Hantu, gentayani, ngikuti. Itu yang bikin kata-kata itu. Contoh nih, kemarin baru aja kakak saya nih, waktu dia konsultasi saya kasih tahu.
Yang bikin Cece ke suaminya tuh kesel karena masa Cece harus gituin terus? Itu kan dia kayak anak kecil. Nah yang bikin dia bete adalah kata anak kecil yang dia pakai. Masa kayak gitu harus di Cece ingetin begitu kayak anak kecil. Makanya dia kesel sekali. Saya bilang, oke Ce, coba deh. Selain anak kecil apa ya? Kata-kata yang lebih membangun, lebih berguna lah. Selain anak kecil. Ya dia sebenarnya mau ditemenin aja. Udah beda tuh. Walaupun lebih panjang, tadi kan simpel tuh, anak kecil. Dia anak kecil, tapi bete jatuhnya. Yang ini, dia memang seneng untuk Cece temenin kemana-mana. Ngelakuin apa dia seneng ditemenin. Itu oke gak? Ya lebih oke sih. Lebih oke. Aduh Pak, saya stres hari ini. Anda tahu stres punya makna? Tubuh Anda tahu, pikiran Anda tahu. Ketika Anda ucapkan itu bangun tidur. Di tempat kerja, Anda akan berjalan bekerja seperti orang stres. Padahal kalau kita tanya, kenapa stres? Gue punya deadline 4 biji hari ini. Ya udah ngomong aja lebih panjang. Saya punya deadline hari ini 4. Daripada saya stres. Beda itu artinya. Ya. Saya dihantui sama masa lalu. Nontonnya Pengabdi Setan. Makanya yang dimasukin ke pikiran ini kan penting ya. Anda tahu kan kalau nonton film horor kan nontonnya sih cuma 1,5 jam, ngusirnya berapa lama coba? Ya kan? Anda nontonnya sih sebentar ya. Tapi abis nonton coba, Anda naik mobil, misalnya sendiri gitu ya, belum married tuh sendiri, tuh kayak ada yang ngikut loh. Kayak ada yang ngikut ya kan. Padahal bukannya ada, dia udah masuk, namanya film setan saudara. Setannya Anda undang itu. Anda doain masih ada yang inget. Kenapa denger firman gak inget, nonton film setan inget? Responnya beda. Pas Anda nonton film setan ya kan sama temen Anda, sahabat sama istri ya kan. Wah, emosi Anda terlibat, excited Anda terlibat. Anda menunggu menit demi menit selanjutnya. Pas udahan Anda lalu setelah itu di food court Anda bahas lagi. Wah, gokil ya. Gak ketebak loh pas muncul di dalam P-spot. Wah, Anda bahas. Oh iya. Wah, pulang Anda tanya teman Anda, udah nonton belum film itu? Wah, bagus banget. Ya gimana bisa lupa? Anda sikapinya begitu. Ini firman Tuhan, saya gak tahu makan siang dibahas gak nih? Wah, 4 respon ya. Penting tuh saya respon perasaanku, kadang aku masih sering baperan. Padahal hidup ini untuk berperan. Nah itu dibahas gitu. Kalau gak dibahas ya lupa saudara. Yang gak diulang-ulang akan hilang-hilang. Makanya penting mengulang. Makanya gak bisa lupa karena begitu. Segitu excitednya. Nonton drakor gak bisa lupa ceritanya. Kenapa? Karena ada segitu excitednya saudara. Pulang ketakutan sampai rumah masih ngikut tuh. Anda coba deh, Anda mau sikat gigi kan habis nonton film setan pas di Westapel. Kayak ada yang merhatiin betul gak? Mungkin kalau Anda jomblo ya, yang penting ada yang merhatiin deh gitu ya. Jomblo hopeless kan, kayak ada yang merhatiin gitu ya. Takutan deh kan. Pas ngaca Anda shock putih semua, odolnya nyebar ya kan. Wah, terlalu semangat dia panik ya kan. Nah ini perkataan nih. Pemain keyboard nih boleh, pemain keyboard coba ya. Pemain keyboard boleh dampingi saya segera selesai ya. Di akhir-akhir ibu ini ya boleh main lagu yang sedih-sedih ya Pak. Ya. Tanda udah mau usai kan lagunya sedih. Nah jadi perkataan masalahnya tadi respon itu pikiran, perasaan, perkataan, perilaku 88% terjadi begitu saja, refleks. Makanya kita harus memperhatikan kata-kata apa yang keluar. Makanya penting melibatkan pikiran dalam perkataan. Kira-kira sebelum ngomong mikir, pas lagi ngomong mikir, atau sesudah ngomong mikir? Kapan mikir sih sebenarnya? Sebelum, pas lagi, sesudah? Jawabannya tiga-tiganya kan? Sebelum ngomong kalau bisa Anda mikir. Apa yang mau diomongin ya? Kata-kata apa yang pas? Karena tujuannya jelas, saya pengen sama anak nih lebih dekat. Hubungannya lebih dekat, lebih lekat, lebih naik tingkat. Berarti perlu pilihan kata. Yang gak isinya sindiran, cacian, tekanan. Maka harus jelas tujuan komunikasinya apa. Lalu Anda pilih kata-kata yang pas. Seringkali tuh yang menodai moodnya orang adalah sebenarnya maksudnya udah baik saudara. Cuman bumbu kata-kata tuh. Itu rapiin dong. Mata taruh mana sih tuh? Mata taruh mananya itu tuh. Sebenarnya itu rapiin dong, yang rapi itu udah nggak apa-apa. Cuman mata taruh mana sih? Tambahannya itu yang nggak mungkin ya. Gara-gara Anda ngomong mata taruh mana, suami Anda, anak Anda langsung, wah makasih ya.
Kamu memotivasi aku, yes mataku ada di sini. Thank you. Nggak ada, kesel saudara. Setiap kata punya makna, setiap makna memberikan rasa. Suami dia berubah bangun lebih pagi. Pas bangun lebih pagi si istri bilang apa? Tumben, wah tumben. Nggak mungkin kata tumben membuat si suami, thank you. Iya sih tumben banget nih ya. Besok aku akan buktikan bahwa ini tidak tumben, nggak akan begitu. Nggak ada. Jarang lah. Dia bilang, ya ditumbenin loh. Jadi ini hati-hati kata kita mengincar hubungan seperti apa. Relasi, kita pengen memperbaiki hubungan. Harus memperbaiki omongan. Nggak bisa. Mau lebih baik secara hubungan, nggak mau memperbaiki omongan. Relasi jadi lebih baik karena komunikasi. Komunikasi bicara salah satunya pilihan kata. Ada nada, ada body language itu juga. Tapi pilihan kata nih. Sebelum ngomong mikir kalau bisa. Pas lagi ngomong mikir kalau bisa. Sesudah ngomong harus mikir saudara. Nah ada orang anggaplah saking emosinya. Sebelum ngomong dia gak mikir. Saking emosinya, ya udahlah. Kita saking emosinya. Nah kalau bisa pas lagi ngomong ini mikir nih. Saya ketelepasan sama istri berdebat. Terus saya mikir aduh kayak gak perlu nada setinggi ini deh. Ralat saudara. Stop it, kalau enggak stupid saudara. Stop it, ralat. Slow down. Ya. Tapi taruhlah saking marahnya sebelum ngomong gak mikir. Pas lagi ngomong gak mikir. Sesudah ngomong harus mikir saudara. Banyak orang belas aja sebelum gak mikir. Pas lagi gak mikir, sesudah gak mikir. Yang mikir yang diajak ngomong. Ya ampun, ini orang parah banget sih gak disekolahin mulutnya. Orang yang mikir dan sakit hati. Kita harus cek nih, ya kan kata-kata yang keluar ngomong, libatkan pikiran. Kalau lagi marah, tipsnya nih kalau lagi marah. Ketika lagi marah, diamlah. Pas sudah reda, bicaralah. Nah, itu. Banyak orang kebalik. Pas lagi marah, dia bicara. Pas sudah reda, udah habis. Udah habis. Terus besok berasa gak pernah ngomong apapun gitu. Anda harus balut saudara itu. Ya, karena ketika orang lagi marah, perkataan-perkataan maknanya jelek banget deh. Perkataan, ya orang harus menanggung akibat ucapannya. Yang terakhir ini perilaku, respon perilaku. Timotius 4 ayat 12. Ini waktu dulu saya bangun youth dewasa muda waktu saya kuliah ya di Berlin gitu, nama komunitas saya Jeger, Jesus Generation. Ya, nah Jeger ini ayat masa ini nih. Nah, waktu Anda baca ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan langsung mikirnya, salah ayat nih, ini youth nih. Ini buat youth, juga buat buyut, sama juga. Yang tua-tua juga, kenapa? Maksudnya sejak muda. Sejak muda harus jadi teladan ini. Sejak muda harus jadi teladan, apalagi udah gak muda. Kita harus jadi teladan, bagaimana caranya jadi teladan? Jadi teladan, jadi contoh. Gak gampang saudara jadi contoh. Ada orang ingetin orang untuk sabar aja dengan gak sabar. Pernah lihat begitu? Sabar napa sabar? Loh dianya barbar, dia kan bingung ya. Sabar napa sih? Ya gak mungkin dia, oh iya gak mungkin. Pasti orang dalam hati lu aja gak sabar kita suruh orang sabar, kitanya barbar. Pernah dengar kisah zaman dulu nih? Ini kisah zaman dulu yang zaman masih telepon rumah. Yang pakai kering begitu. Si mami lagi omelin anaknya, lu jadi anak yang bener lu udah 3 kali bohongin mami lu. Bohongin lagi sih bener ya, mami gak kasih duit jajan lu, bener deh. Mau jadi apa tukang bohong begini? Wah diancem gak kasih duit jajan, ketakutan anaknya. Terus gak lama telepon bunyi, kring. Angkat, udah pembohong jangan pemalas. Ya kan, wah dia langsung angkat. Dia angkat, ya Mi Tante Berta, bilang mami gak ada tuh ya kan. Bilang mami gak ada. Anaknya yang bingung kan. Loh katanya jangan bohong, tapi disuruh bohong. Tapi takut duit jajan kan gak dikasih kan, akhirnya diambil jalan tengah. Tante Berta kata mami gak ada. Jadi ribut mami sama Berta. Ya kan? Nah ini gak jadi contoh. Ya jadi teladan gini, teladan itu gak dilihat satu kali saudara. Wah kamu jadi teladan karena hari ini datang on time, enggak. Bukan hari ini on time, besok enggak, lusa on time, lusa lagi enggak. Teladan itu kokodivo. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Dalam melakukan, terus dia lakukan. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Jadi teladan saudara. Lewat perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ya, jadi bicara respon, bicara 4 ini. Yang pertama respon apa? Pikiran. Cara kita memandang. Yang kedua,
perasaan, hati kita harus dijaga. Minta hati yang baru kalau kita merasa ini udah gak beres betul hati ini. Ya minta Tuhan kasih hati yang baru. Ingat Yeskiel 3 ayat 26. Yang ketiga respon apa? Perkataan hati-hati. Setiap kata punya makna, gak sembarangan berkata-kata. Ganti kata yang baru biar ada makna yang baru saudara. Kata-kata. Kata punya makna, makna memberikan rasa. Rasa ini bisa asa, bisa siksa. Yang ketiga, yang keempat respon perilaku. Perbuatan, tindakan kita seperti apa. Ya, nah 4 ini terjadi otomatis. Makanya kita harus cek. Aduh ini perkataannya gak bener nih barusan nih. Ini lagi gak bener nih misalnya. Anda gak selalu berkata-kata ke orang loh. Anda bisa berkata-kata ke situasi dan kepada diri Anda sendiri. Anda harus cek itu kata-kata yang memperdayakan Anda atau memberdayakan Anda. Lewat mulut yang sama Anda bisa membuat orang sakit, bisa bikin orang bangkit. Lewat mulut yang sama. Termasuk orang itu orang lain dan diri Anda. Lewat mulut yang sama Anda bisa bikin orang semangatnya utuh atau runtuh. Lewat mulut yang sama. Jadi Anda cek nih, keluar apa mulut ini. Amin saudara. Berespon benar. Gak gampang, Anda lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika menghadapi event, ingat event, response, outcome. Anda pengen outcome yang indah, walaupun eventnya gak mudah, responnya. Anda harus berespon benar. Ketika situasi tidak benar, Anda belajar berespon benar. Ketika orang-orang tidak benar, Anda belajar berespon benar. Jadi yang harus berespon benar bukan orang-orang, bukan situasi, tapi kita. Hanya ada satu pribadi yang bisa sempurna berespon benar. Siapa itu? Yesus saudara. Nah kita murid-muridnya nih. Kita murid-murid pengen belajar. Respon benar Yesus seperti apa dalam konteks ini, dalam situasi ini. Sadrak, Mesak, Abednego, dia tetap berespon benar. Pas dia tetap berespon benar, bukan tiba-tiba oke deh kompornya matiin deh, ternyata mereka hebat komitmennya. Enggak, dipanasin 7 kali saudara. Kadang kita berespon benar, masalahnya gak hilang. Tapi tetaplah kita berespon benar ini karena ada kebenaran dalam diri kita. Jadilah suami yang berespon benar, istri yang berespon benar, mertua yang berespon benar. Bukan sok benar ya, tapi beneran berespon benar karena ada kebenaran saudara. Ya, ada kebenaran. Lalu kita lihat malah dipanasin 7 kali lipat. Tetap berespon, gak diralat. Mereka gak meralat respon benar ya. Tetap berespon benar. Jangan sampai respon kita lebih parah daripada masalah itu sendiri. Yang bikin kita menderita bukan masalah. Tapi cara kita meresponi masalah itu yang bikin kita menderita. Yang bikin kita menderita bukan perkataan orang. Tapi cara kita meresponi perkataan orang. Mandangnya kita, hatinya kita, perkataan kita. Tindakan kita itu yang bikin kita jadi sakit saudara. Yang bikin orang dewasa bukan masalah. Ada orang dapat masalah bertubi-tubi pahit kok. Yang bikin dia dewasa adalah respon dia terhadap masalah bertubi-tubi itu. Itu yang bikin dia makin dewasa saudara. Amin saudara. Tahun pemenang responnya ya harus respon pemenang lah. Jangan kalah wae ya. Karena bagi umat Tuhan kemenangan adalah takdir. Kekalahan adalah pilihan saudara. Jadi semangat terus untuk berespon benar. Hanya ada 2 macam respon dalam hidup ini. Respon salah sama respon benar. Respon salah ya mudah lah. Gak perlu Yesus saudara. Dendam sama orang gak perlu Yesus. Kesel sama orang baper. Tapi di sini kita perlu Yesus. Karena ketika kita disakiti, kita memberkati. Ya, ada respon yang benar yang keluar nih. Gak mudah, dibutuhkan kedewasaan, ketekunan, komitmen, cinta Tuhan. Sehingga keluar nih respon benarnya. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. WL Singer boleh kita maju ke depan. Ayat terakhir. Ayat terakhir ini ya. Masalahnya gini saudara. Ada konsekuensi dari berespon salah terus. Terus berespon salah, ada konsekuensi negatif. Sebaliknya ada berkat yang Anda gak pernah sangka-sangka kalau Anda terus berespon benar saudara. Terus berespon benar saudara. Kemuliaan yang Anda alami itu gak sebanding sama penderitaan dalam berespon benar itu. Right response, bahasa Alkitabnya sangkal diri pikul salib, udah itu dah. Sangkal diri pikul salib. Nah ini ayat terakhir ya. Sorry. Paling terakhir. Sebentar, ayat terakhir. Boleh kita baca sama-sama yuk. Roma 13 ayat 14, 1, 2, 3. Marilah kita menjadi seperti
Tuhan kita Kristus Yesus. Supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus di dalam diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri. Membalas, benci, kecewa, jangan dipuasin lagi itu. Kita umat Tuhan, kita milik Tuhan. Less of me, more of Jesus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang berkuasa di dalam aku. Sehingga ketika orang melihat cara kita berespon, orang melihat ada siapa di sini? Ada Kristus, itu celah untuk kita bersaksi. Amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita satukan hati, saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak terima kasih buat hari ini boleh kami mendengar firman Tuhan tentang berespon benar, right response. Ajar kami untuk mau dan mampu bersama dengan Tuhan. Untuk berespon benar, melatih menyadari respon salah kami dan melatih respon benar kami dalam keadaan-keadaan event-event yang gak mudah yang Tuhan izinkan. Kami mau jadi suami yang berespon benar, istri yang berespon benar, orang tua yang berespon benar, anak yang berespon benar, pemimpin yang berespon benar, pelayan Tuhan yang berespon benar. Saat orang-orang gak benar, respon kami benar. Saat situasi gak benar, respon kami benar. Kami mau memperbaiki pikiran kami, cara kami memandang. Kami mau memperbaiki respon hati kami, respon perasaan kami. Kami mau memperbaiki Tuhan cara kami berkata-kata, isi perkataan kami. Dan kami mau memperbaiki perilaku perbuatan kami jadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan kau pakai jemaat Tuhan baik yang hadir di tempat ini secara onsite maupun yang di online streaming Tuhan yang di Zoom Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan Yesus rindu menjadi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan. Dan pakai mereka semua bukan dengan cara mereka tapi dengan caranya Tuhan. Biar lewat respon benar kami. Nama Tuhan dipermuliakan lewat respon kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami tapi dengan campur tangan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami mampu Tuhan Yesus bersaksi lewat respon-respon benar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.